Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdi Wahyudi, NIM 072301 dari Politeknik Sipil Angkatan 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja peran geomatika untuk pekerjaan-pekerjaan bidang teknik sipil. Yang pertama itu ada bidang geoteknik. Bidang geoteknik melibatkan studi mengenai tanah dan batuan serta interaksi mereka dengan struktur rekayasa seperti pondasi, dinding penahan, tanah, terowongan, dan proyek konstruksi lainnya. Pekerjaan di bidang geoteknik melibatkan berbagai aspek termasuk investigasi tanah, analisis geoteknik, perencanaan, fondasi, dan pemantauan kinerja struktur selama konstruksi. Apa aja sih pekerjaan bidang geoteknik? Yang pertama ada investigasi tanah, yaitu melakukan studi tentang sifat-sifat fisik dan mekanik tanah dan batuan di lokasi proyek. Yang kedua ada analisis stabilitas tanah. Geoteknis melakukan analisis terhadap stabilitas lereng, dinding, penahan tanah, dan fondasi. Mereka menggunakan prinsip mekanika tanah untuk menilai apakah tanah di sekitar suatu struktur mampu menahan beban dan tekanan yang diberikan. Yang ketiga ada perencanaan fondasi, yaitu merancang fondasi yang sesuai dengan karakteristik tanah di lokasi proyek. Fondasi tersebut harus dapat menopang beban struktur secara aman dan efisien. Terus, pekerjaan di bidang geoteknik seringkali melibatkan kolaborasi dengan insinyur sipil, arsitek, dan profesional konstruksi lainnya untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan aman dan efisien. Yang kedua ada bidang struktur. Apa sih bidang struktur itu? Bidang struktur dalam konteks rekayasa sipil dan arsitektur fokus pada perancangan, analisis, dan konstruksi elemen-elemen struktural yang membentuk bangunan atau infrastruktur. Pekerjaan ini di bidang struktur melibatkan pemahaman mendalam tentang mekanika bahan, mekanika struktur, dan prinsip-prinsip desain struktural. Pekerjaan di bidang struktur tadi yang pertama ada desain struktural. Strukturwan sipil dan insinyur struktur merancang elemen-elemen struktural seperti balok, kolom, dinding, dan fondasi agar mampu menopang beban yang diantisipasi dengan aman dan efisien. Yang kedua ada analisis struktural melalui penggunaan perangkat lunak dan metode analitis. Insinyur struktur menganalisis bagaimana struktur akan merespon terhadap beban statis atau dinamis. Yang ketiga ada mekanika struktur. Memahami prinsip-prinsip mekanika struktur termasuk distribusi beban, tegangan, regangan, dan deformasi pada elemen struktural. Yang keempat ada bahan konstruksi. Pemilihan bahan konstruksi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan struktural dan estetika. Ini mencakup pemahaman tentang sifat-sifat mekanika dan kekuatan berbagai jenis bahan. Yang ketiga ada bidang transportasi. Bidang transportasi adalah bidang yang berfokus pada perencanaan desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharahan sistem transportasi, termasuk jalan raya, rel kereta api, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum. Pekerjaan di bidang transformasi yaitu satu perencanaan transportasi merancang dan mengembangkan rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan transportasi suatu wilayah. Ini melibatkan analisis lalu lintas, penentuan kebutuhan infrastruktur baru, dan perencanaan rute transportasi. Yang kedua ada desain dan konstruksi jalan raya. Merancang jalan raya dan infrastruktur terkait seperti perlintasan, penyeberangan perjalan kaki, dan lampu lalu lintas. Yang ketiga ada sistem transportasi umum. Merancang, mengelola, dan meningkatkan sistem transportasi umum termasuk bus, kereta bawah tanah, dan sistem angkutan cepat lainnya. 4. Desain dan konstruksi jembatan. Merancang dan membangun jembatan untuk mengatasi sungai, lembah, atau jalur transportasi lain. Yang ketiga ada hidroteknik atau bidang hidroteknik. Hidroteknik adalah cabang ilmu teknik sipil yang khusus memfokuskan pada perencanaan, desain konstruksi, dan pengelolaan sistem air, baik itu untuk penggunaan air bersih, pengendalian banjir, manajemen sungai, atau pembangkitan energi hidroelektrik. Pekerjaan di bidang hidroteknik itu ada hidrologi, hidraulika, pengelolaan banjir, manajemen sumber daya air,
Hidrologi itu yaitu mempelajari siklus air, distribusi air di permukaan bumi, dan pergerakan air di dalam tanah. Ini melibatkan pemahaman curah hujan, evaporasi, limpasan permukaan, dan infiltrasi air tanah. Terus ada pengelolaan banjir, merencanakan dan merancang infrastruktur untuk mengurangi risiko banjir seperti bendungan, pengendali banjir, saluran banjir, dan sistem peringatan dini. Terus yang ketiga ada manajemen sumber daya air, menganalisis dan merencanakan penggunaan air untuk irigasi, konsumsi manusia, dan keperluan industri dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan. Lalu yang keempat atau yang kelima, ilmu manajemen konstruksi. Ilmu manajemen konstruksi adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proyek konstruksi dari awal hingga selesai. Apa aja sih bidang-bidangnya? Yang pertama ada proyek perencanaan atau perencanaan proyek. Membuat rencana proyek mencakup tujuan anggaran, jadwal waktu, dan alokasi sumber daya untuk memastikan kelancaran dan kebersihan proyek. Yang kedua ada manajemen anggaran, mengelola anggaran proyek untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan sesuai dengan perkiraan biaya. Yang keempat ada pemantauan keamanan, menjamin bahwa semua aspek keamanan di lokasi konstruksi diperhatikan dan bahwa semua pihak yang terlibat menjalankan proyek sesuai dengan standar keselamatan. Yang ketiga ada manajemen jadwal, membuat jadwal proyek yang realistis dan menguasai kemajuan proyek untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Yang terakhir ada ilmu beton dan material. Ilmu beton dan material adalah cabang ilmu teknik sipil yang memfokuskan pada studi sifat, karakteristik, dan aplikasi bahan konstruksi khususnya beton. Bidang di ilmu beton dan material itu ada 4. Yang pertama, sifat mekanika bahan konstruksi, mempelajari sifat mekanik dan termal dari bahan konstruksi seperti kekuatan, elastisitas, dan daya tahan terhadap suhu. Yang kedua ada teknologi beton, meneliti formulasi beton, metode pencampuran, dan teknologi pengecoran untuk menciptakan beton dan performa yang optimal. Yang ketiga ada bahan alternatif, mempelajari penggunaan bahan alternatif dalam konstruksi, seperti beton bertulang serat, beton daur ulang, atau bahan ramah lingkungan lainnya. Yang keempat, uji bahan konstruksi, melakukan uji laboratorium untuk mengevaluasi sifat-sifat fisik dan mekanik dari bahan konstruksi termasuk beton, aspal, dan material lainnya. Oke, terima kasih.